Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Hai teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan materi teorema Pythagoras di kelas 8 SMP atau MTS. Yang mana di sini kami beranggotakan yang pertama Dina Mandasari dengan NPM A1C020034, kemudian Edo Teddy Saputra dengan NPM A1C020036, dan Hikmah Hidayati Hernisa dengan NPM A1C020038. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep teorema Pythagoras. Teorema atau dalil Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana dinyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Teorema ini sering ditulis sebagai persamaan yang berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C mewakili sisi miring dan A dan B mewakili dua sisi lainnya. Terlihat pada gambar berikut, yaitu segitiga ABC akan menghasilkan beberapa rumus. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat akan menjadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat akan menjadi A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat akan menjadi B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Pada segitiga ABC, pada gambar sebelumnya, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ABC siku-siku di C. Pembuktiannya sebagai berikut. Terdapat beberapa cara dalam membuktikan teorema Pythagoras. Berikut akan dijelaskan salah satu cara membuktikan teorema Pythagoras menggunakan trapesium ABCD. Diberikan trapesium ABCD yang tersusun atas dua buah segitiga siku-siku yang identik dengan panjang sisi A cm, B cm, dan C cm, atau C sebagai sisi miringnya, dan membuat sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi-sisi siku-siku C cm. Pada gambarnya ada di samping terlihat, maka akan dibuktikan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dari gambar tampak bahwa susunan ketiga segitiga berbentuk bangun trapesium dengan jumlah sisi sejajar A ditambah B cm dan tinggi juga A tambah B cm, sehingga dapat diperoleh luas trapesium yang terbentuk sebagai berikut. 1/2 dikali A tambah B dikali A tambah B sama dengan 1/2 dikali A kuadrat ditambah 1/2 dikali 2AB ditambah 1/2 dikali B kuadrat, sama dengan 1/2 A kuadrat ditambah AB ditambah 1/2 B kuadrat. Sedangkan jumlah ketiga segitiga penyusunnya yaitu 1/2 C kuadrat ditambah 2 1/2 AB sama dengan 1/2 C kuadrat ditambah AB. Dengan demikian dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. 1/2 A kuadrat ditambah AB ditambah 1/2 B kuadrat sama dengan 1/2 C kuadrat ditambah AB. Kemudian jika kode ruas dikurangi dengan AB akan menghasilkan 1/2 A kuadrat ditambah 1/2 B kuadrat sama dengan 1/2 C kuadrat. Kemudian kode ruas dikalikan dengan 2 akan menghasilkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Maka pembuktian tersebut benar.
Hai teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam materi triple Pitagoras. Menurut tim Maestro Genta 2021, dalam buku inti materi matematika SMP atau MTS kelas 7, 8, dan 9, triple Pitagoras adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Nah, triple Pitagoras juga bisa diartikan sebagai tiga bilangan asli yang tepat menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Adapun rumus triple Pitagoras yaitu jika A lebih besar dari B, lebih besar dari C, di mana A, B, dan C anggota bilangan asli dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka A, B, dan C disebut triple Pitagoras. Adapun contoh triple Pitagoras sebagai berikut. 3, 4, dan 5 adalah kelipatannya. 5, 12, dan 13 juga kelipatannya. Cara mendapatkan triple Pitagoras yakni bila M lebih besar dari N, M dan N bilangan asli, maka M kuadrat atau M kuadrat ditambah N kuadrat, M kuadrat dikurang N kuadrat, dan 2 Mn adalah triple Pitagoras. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Diketahui M adalah 2 dan N adalah 1. Nah, untuk mencari triple Pitagorasnya, maka kita menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu M kuadrat ditambah N kuadrat dan M kuadrat dikurang N kuadrat. Nah, di sini yang pertama yaitu M kuadrat ditambah N kuadrat. Selanjutnya kita masukkan saja M adalah 2, maka 2 kuadrat ditambah dengan N kuadrat adalah 1 kuadrat. Didapatkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka didapatkan 2Mn adalah 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Jadi didapatkan triple Pitagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yakni pada suatu segitiga PQR siku-siku di Q, jika diketahui PQ adalah 12 cm dan QR sama dengan 5 cm, maka hitunglah nilai PR. Nah, di sini sudah terdapat gambar segitiga siku-siku yang mana siku-sikunya di Q dengan panjang PQ 12 dan panjang QR adalah 5. Kemudian kita akan mencari sisi miringnya yaitu PR. Diketahui PQ sama dengan 12 cm dan QR 5 cm. Untuk mencari sisi miring PR, maka kita menggunakan rumus PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Selanjutnya kita langsung masukkan saja PR kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. PR kuadrat sama dengan 12 kuadrat tadi 144 ditambah 5 kuadrat 25. Maka PR kuadrat sama dengan 169. Nah, di sini kan masih berbentuk kuadrat. Kemudian kita cari PR-nya. Maka PR sama dengan akar kuadrat dari 169. Didapatkan PR adalah 13 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Panjang sisi siku-siku adalah 4x dan 3x. Jika panjang sisi hipotenusanya 20 cm, tentukan nilai x. Diketahui hipotenusanya atau sisi miringnya adalah 20 cm. Maka kita menggunakan rumus seperti yang contoh pertama tadi. Hanya diganti dengan hurufnya saja. Di sini kita gunakan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita masukkan
20 kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Didapatkan 20 pangkat 2 yaitu 400 sama dengan 16x kuadrat ditambah 9x kuadrat. 400x sama dengan 25x kuadrat. Untuk mencari x kuadrat, kita bagi 400 dibagi 25, didapatkan 16 sama dengan x kuadrat. X sama dengan 4. Jadi, nilai X-nya adalah 4. Kemudian, contoh soal yang ketiga. Tentukan panjang sisi BC. Nah, di sini pada gambar sudah kita ketahui bahwasanya panjang AC adalah 20 cm dan panjang AB adalah 48 cm. Kemudian kita akan mencari sisi miringnya, yaitu BC. Jawaban. Yang pertama, 20 sama dengan 4 kali dari 5. Dan 48 adalah 4 kali dari 12. Dengan menggunakan triple Pythagoras, 5, 12, dan 13, maka 4 kali dari 13 adalah 52. Jadi, panjang sisi BC adalah 52 cm. Ini juga bisa dicocokkan dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. Untuk mencari BC, kita akan menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan 48 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 48 kuadrat didapatkan hasil 2304 ditambah dengan 20 kuadrat yaitu 400. Jika kita jumlahkan, mendapatkan hasil 2704. Maka BC adalah akar dari 2704, yakni 52. Maka terbukti. Jadi, untuk menjawab soal yang ketiga ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ataupun rumus triple Pythagoras. Selanjutnya, kita akan bahas soal yang keempat. Sebuah segitiga siku-siku memiliki hipotenusa 5 cm dan dua sisi lain yang membentuk triple Pythagoras. Berapakah luas segitiga tersebut? Triple Pythagoras yang mempunyai hipotenusa 5 adalah 3, 4, dan 5. Maka, luas segitiga tersebut adalah luas dari segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Maka, kita masukkan saja 3 dikali 4 dibagi 2. Didapatkan hasil adalah 6 cm kuadrat. Nah, dari penjelasan di atas, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan?